Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Hari ini saya akan sedikit mengupas tentang makna dan dalil bakti kepada kedua orang tua. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keistimewaan bagi seseorang yang telah bakti kepada kedua orang tuanya. Mengutip salah satu hadis yang artinya bahwa keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Dari hadis di sini sudah sangat dijelaskan bahwa poin penting bagi umat muslim yang ingin selamat dunia dan akhirat, salah satu poin penting yang harus dijaga adalah bakti kepada kedua orang tua. Ada beberapa cerita menarik yang pernah saya dengar langsung dari beberapa ulama besar, waliullah ta'ala. Ya, di antaranya adalah saya pernah bertemu dengan seorang anak dari seorang Habibullah asal kota Matapura. Nama beliau adalah Al-Habib Abdurrahman Barokbah. Beliau adalah salah seorang Al-Habib dari Martapura. Dan beliau punya putra namanya Al-Habib Husein Barokbah. Waktu itu saya ketemu dengan beliau di rumah beliau yang sangat sederhana. Dan mungkin kebanyakan orang tidak menduga. Orangnya tidak menunjukkan seperti layaknya seorang ulama. Namun hikmah cerita dan hikmah ilmu yang disampaikannya kepada saya pada saat itu menurut saya sangat luar biasa dan sulit sekali untuk bisa dilaksanakan atau ditiru oleh orang kebanyakan. Waktu itu saya bertanya kepada Habib Husein, kalau dalam bahasa Banjar panggilan seorang bapak atau ayah itu adalah abah. Saya bilang begini, Abah Habib, ulun mau bertanya, saya mau bertanya begitu. Bahasa halusnya dalam bahasa Banjar ulun. Al-Habib, ulun mau bertanya. Waktu itu kan Abah Habib masih sering bertemu dengan almarhum ayahanda atau orang tua Habib, yakni adalah Al-Habib Abdurrahman Barokbah. Bolehkah ulun mendengarkan atau mendengar cerita dari Habib, hikmah dari pengalaman Al-Habib melihat perilaku, aktivitas, atau perbuatan beliau yang bisa ulun tiru atau menjadi ilmu yang bermanfaat. Beliau termenung sebentar mengingat-ingat apa yang mau disampaikan begitu. Dan waktu itu beliau langsung ingat sebentar, oh ya ada. Saya mau menceritakan sesuatu yang mungkin ini cukup langka, kata beliau. Apa itu, Habib? Jadi waktu itu nenek, maksudnya jadi nenek dari Al-Habib Husein ini masih hidup waktu itu. Dan orang tua beliau adalah Habib Abdurrahman Barokbah, juga belum begitu tua. Nah, pada saat Habib Abdurrahman naik ke dalam rumah, dari pintu luar maksud saya, mau masuk ke dalam rumah, beliau berjalan masuk ke dalam rumah itu dengan cara berinjit-injit. Kalau bahasa Banjarnya itu apa ya, berjalan itu kakinya di ujung begini, pelan sekali gitu masuk ke dalam rumah. Terus setelah melihat kejadian itu, beliau Habib Husin anaknya ini mencerna mengapa beliau melakukan itu. Lalu beliau bertanya kepada orang tuanya,
Ujar beliau, kenapa Abah melakukan itu? Gitu. Kenapa berjalan berinjit-injit begitu? Dan ternyata Masya Allah jawabannya di luar dugaan. Dia berkata bahwa Abi takut, maksudnya ayah takut berjalan seperti halnya orang biasa naik ke dalam rumah, khawatir kalau-kalau neneknya yang di dalam kamar sedang tidur itu terbangun mendengarkan suara kaki itu. Masya Allah, saya pun kaget mendengar itu. Jadi beliau saking menjaga untuk tidak menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang tuanya. Berjalan ke dalam rumah pun seperti itu. Saking hati-hatinya. Ini salah satu bentuk birrul wali-walidain atau salah bentuk kebaktian seorang Habib Abdurrahman Rabbah kepada orang tuanya untuk menjaga agar tidak terganggu dengan bunyi suara telapak kaki. Bisa kita bayangkan orang sekelas beliau melakukan hal itu. Nah, bagaimana dengan kita kan? Lalu saya pernah juga mendengar atau membaca satu riwayat peristiwa tentang pertemuan Nabi Sulaiman dengan seorang pemuda di tepi laut. Saya baca riwayat itu. Jadi waktu itu ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tepi laut untuk mencari sesuatu rahasia yang Tuhan ingin tunjukkan di situ. Singkat cerita, Nabi Sulaiman beserta pasukannya berangkatlah dari istana ke tepi laut. Dia berbondong-bondong mengajak seluruh hewan, seluruh jin, bahkan mengajak penasehat-penasehat istana untuk ke tepi laut. Nah, ketika Nabi Sulaiman tiba di tepi laut, Nabi Sulaiman melihat-lihat ke sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang menurut beliau adalah ganjil. Tidak ada. Ya karena beliau adalah seorang nabi dan mampu berkomunikasi dengan Allah secara langsung dengan kekuasaan Allah. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya tidak menemukan apa-apa di tepi laut ini. Saya disuruh mencari apa begitu. Namun firman Allah kembali kepada Nabi Sulaiman mengatakan, pokoknya kamu cari dulu lah. Cari dulu, saya menyimpan satu rahasia di situ. Sedikit cerita, Nabi Sulaiman memerintahkan seorang jin untuk menyelam ke dasar laut, mencari sesuatu yang mungkin itu yang disebut dengan rahasia. Lalu terjunlah seorang jin ini menyelam ke tengah laut, di kedalaman laut. Tapi setelah dia bangun, dia tidak menemukan apa-apa. Ya, Nabi Sulaiman, saya tidak menemukan apa-apa di sini. Nah, terus Nabi Sulaiman bercerita lagi atau menyampaikan lagi kepada Allah. Allah Maha tahu sebenarnya. Ini hanya sebuah riwayat ya. Namun Allah kembali memerintahkan, coba cari lagi gitu. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit, rajanya jin, untuk mencari sesuatu di tengah laut. Terjun lagi lah raja jin ini ke tengah laut. Tetapi dia kembali tidak menemukan apa-apa gitu. Nah, kemudian setelah dua jin ini diperintahkan dan tidak menemukan apa-apa, lalu Nabi Sulaiman memerintahkan seorang penasehat yang bisa dikatakan bahwa penasehat ini termasuk orang yang juga sangat dekat kepada Allah. Lalu dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, tunjukkan apa sesuatu yang mau engkau perlihatkan gitu di tepi laut ini, karena kami tidak menemukan apa-apa. Ya, dengan kekuasaan Allah tidak lama kemudian muncullah sebuah kubah dari tengah laut. Muncul kubah dengan warna keemasan, muncul ke permukaan laut, menepi ke tepi laut. Kemudian kubah itu memiliki pintu dan pintunya terbuka. Dan ternyata di dalam kubah itu ada seorang pemuda yang masih segar begitu. Lalu Nabi Sulaiman mengetuk kubah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus
Nabi Sulaiman kaget, kok ada pemuda di dalam kubah ini. Beliau langsung bertanya, apa yang terjadi kepada Anda sehingga berada di dalam kubah ini dan muncul dari dasar laut gitu. Lalu dia bercerita, si pemuda ini bercerita, saya hidup sejak zaman Nabi Ibrahim. Sementara pada saat itu diceritakan jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu sekitar 1000 tahun. Dan manakala itu saya sedang merawat kedua orang tua saya. Namun kedua orang tua saya ini dalam keadaan sakit. Satu dalam keadaan lumpuh dan satu dalam keadaan buta. Jadi dia menceritakan bahwa ibunya dalam keadaan buta dan ayahnya dalam keadaan lumpuh. Nah, kemudian dia juga menceritakan saya tidak berbuat apa-apa. Sehari-harinya hanya merawat kedua orang tua dan bekerja hanya untuk menutupi kebutuhan makan dan minum kedua orang tua. Dia selama 80 tahun dia hanya berbakti untuk melakukan itu kepada kedua orang tuanya. Hanya merawat kedua orang tuanya. Lantas setelah itu, sebelum wafat, ibunya berdoa kepada Allah. Ibunya memohon kepada Tuhan dan meminta bahwa agar anaknya ini tidak diwafatkan sampai hari kiamat. Dia berharap dengan Allah untuk bisa beribadah selama itu sampai hari kiamat kelak. Itu doa ibunya. Nah setelah itu ibunya meninggal. Nah demikian pula dengan ayahnya. Sebelum wafat juga sempat berdoa. Ayahnya juga memohon kepada Allah bahwa dia menginginkan bahwa memohon kepada Allah, ya Rob, aku memohon kepadamu agar anakku diselamatkan dari godaan iblis dan sekutunya. Jadi selama dia hidup, jangan pernah diganggu oleh iblis dan sekutunya. Jadi doa yang pertama dari ibunya memohon kepada Tuhan agar anaknya dipanjangkan umur sampai hari kiamat untuk ibadah kepada Allah. Dan doa bapaknya adalah anaknya ini agar diselamatkan dari gangguan iblis dan sekutunya. Makanya ketika Nabi Sulaiman memerintahkan jin tadi untuk mencari ke dasar laut, dia tidak bisa menemukan. Karena apa? Karena itu salah satu doa yang dimunajatkan oleh orang tuanya. Nah, jadi dalam riwayat itu diceritakan bahwa sampai hari ini pemuda itu masih hidup. Tapi wallahu a'lam dia hidupnya di dasar laut sebelah mana, hanya Allah yang tahu. Nah ini salah satu keistimewaan orang yang bakti kepada kedua orang tua. Orang yang benar-benar menjaga bagaimana untuk tetap berbakti kepada ibu bapak. Makanya banyak para ulama, para waliullah, bahkan Rasulullah sendiri sudah menegaskan bahwa siapa yang harus dihormati, siapa yang harus dijaga, dan siapa yang harus benar-benar untuk berbakti. Ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah, dia harus berbakti kepada siapa? Rasulullah menyampaikan bahwa yang pertama harus berbakti kepada ibu, yang kedua disebut lagi ibu lagi, yang ketiga disebut ibu lagi, baru yang keempat adalah bapak. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan ibu bapak. Dan sebaliknya, kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan ibu bapak. Ini yang harus menjadi pelajaran kita semua untuk kita jaga. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dijaga dan dipelihara oleh Allah. Dan salah satunya adalah menjaga ketaatan, kebaktian kepada kedua orang tua. Apalagi bagi saudara-saudaraku sekalian yang masih memiliki kedua orang tua, jangan pernah sekalipun untuk menyakiti hati mereka. Dan kita harus berusaha bagaimana untuk membahagiakan mereka. Mungkin itu saja cerita yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.